Marilah kita menyanyikan lagu karya terbesar. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan merayakan ibadah Paskah. Tuhan, pimpin kami ya Tuhan, agar kami bisa memuji Engkau dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, marilah kita nyanyikan lagu Yesus Sahabatku.
Oke. Nah, lainnya matikan katanya Sima. Baik, terima kasih. Pagi hari ini cukup luar biasa. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu Guru serta anak-anak sekalian. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Bagaimana teman-teman? Ada kiri kanannya yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Aduh, kemana mereka ini? Tidak boleh bolos. Dengarkan, hari ini sebetulnya pelajarannya cukup berat dibandingkan dengan hari-hari kemarin atau hari-hari lain. Karena ini suatu momen yang sangat penting buat kita. Dari tadi MC kita, kakak-kakak kita belum jelaskan ya. Hari ini tuh kumpul di tempat ini sebenarnya untuk apa? Untuk beribadah dalam rangka perayaan Paskah. Nah, perayaan Paskah di sekolah kita dilaksanakan hari ini. Bukan belum Paskah. Paskahnya masih kapan? Nanti hari apa di sini? Hari Minggu besok. Tetapi kenapa kita rayakan sekarang? Karena mulai besok pagi kita sudah sibuk di gereja dalam rangka menyambut Trihari Suci. 3 hari sangat suci sampai Tuhan Yesus bangkit. Ya, maka mulai besok pagi anak-anak tidak ada kegiatan di sekolah. Halo, yang ngobrol sendiri nanti datang ke sekolah. Karena apa? Karena tidak mendengarkan. Kata Tuhan Yesus, jadilah murid yang mendengarkan dengan baik. Kata Tuhan Yesus kepada kita. Hari ini bisa menjadi murid yang baik? Bisa, karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 28 ayat yang 6. Ayat yang 6. Nanti dengarkan baik-baik ya. Nah, jadi mulai hari ini kita akan merayakan Paskah. Mengapa? Wah, ini bukan nanti bukan nanti. Bukan. Karena kita besok pagi mau fokus kegiatan ke gereja. Nah, besok pagi itu hari Kamis. Lusa Jumat. Jumat itu Tuhan Yesus menderita wafat di kayu salib. Kita harus merenungkan dengan baik. Hari Sabtunya Tuhan Yesus di dalam kubur, gak dikuburkan. Hari Minggunya batu yang besar tergulingkan kemana Tuhan Yesus? Bangkit. Itulah iman kita, bahwa Yesus bangkit menjadi acuan dalam iman kita. Kita juga karena pengikut Yesus nanti dibangkitkan seperti Tuhan Yesus. Maka kalau ibadah baik di sekolah maupun di gereja, ibu pesan supaya anak-anak di gereja juga harus mendengarkan dengan baik. Ibu jangan diperbuat malu. Kalau di gereja ngobrol saja sama temannya, di gereja mondar-mandir kiri kanan, tidak boleh. Apalagi yang sudah besar-besar, suka membawa handphone. Nah, kalau ke gereja harus tidak boleh membawa handphone. Membawanya adalah Alkitab. Tidak boleh membawa apa?
buat main handphone di gereja. Di gereja tempat untuk beribadah. Jelas semuanya? Besok pagi sekolah enggak kalian? Masuk kembali kapan? Hari Senin. Masuk kembali hari Senin. Jangan ada yang ketok-ketok pagar besok pagi. Ada loh. Terus nanti pengumumannya akan dikirim, di-share melalui grup mama juga biar ikut baca sehingga bisa mengingatkan anak-anak. Bisa diterima? Mari kita beribadah dengan kesungguhan hati. Kita akan merayakan Paskah. Hari ini kita awali di sekolah. Mulai besok kita akan masuk ke gereja. Hari Jumat kita ke gereja. Hari Sabtu kita ke gereja. Hari Minggu kita ke gereja. Banyak sekali kegiatan di gereja. Maka anak-anak merayakan Paskahnya diawali dari sekarang di sini. Oke. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus telah bangkit menyelamatkan kita semua. Sebelum menyelamatkan kita, Tuhan Yesus berjuang sampai wafat di kayu. Berarti Tuhan Yesus mencintai kita. Maukah kita membalas cinta Tuhan Yesus? Bersediakah kalian membalas kebaikan Tuhan Yesus? Itu mengharapkan supaya kita bisa membalas kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita wujudkan dengan ibadah kita dengan sesungguhan hati. Itu salah satu contoh paling kecil yang harus bisa kita lakukan. Terima kasih. Sekali lagi, selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Tuhan. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Tuhan
dan pikiran kami oleh Roh Kudus, agar kami dapat memahami dan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Oke, kalau Palestina nggak jelas suaranya, mohon maaf ya, lagi batuk parah habis. Nah, hari ini kita sedang merayakan apa? Hari Paskah Palestina. Banyak sih. Hari Paskah itu apa ya? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Udah tahu ya, hari Paskah kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini tema kita adalah, baca sama-sama, 1, 2, 3. Oke, coba next. Kita lihat dulu sebentar videonya ya. Nah, sebentar kita lihat videonya ya. Ambil bait suci terbelah dua dari atas ke bawah.
dalam tangan-Mu. Kuserahkan nyawaku. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia berkata, "Terpujilah Allah, Dia Imam." Yusuf Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama, tidak menyetujui tindakan ini. Ia minta izin kepada Pontius Pilatus untuk mengubur Yesus sebelum hari Sabat tiba. Maafkan kami mengantar mayat teman kami. Tidak apa-apa. Marilah, hari Sabat sudah tiba. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Oke, selesai ya video singkat ya. Nah, siapa yang perhatikan videonya? Semua memperhatikan? Pada hari keberapa Tuhan Yesus bangkit? Oke, kita lanjutkan ya. Yang bawa Alkitabnya silakan dibuka Alkitabnya. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-6. Silakan buka Alkitabnya, Matius pasal. Enggak usah. Sini, dengar aja ya.
Matius pasal 28 ayat yang ke-6. Ada yang bawa Alkitab? Oke, yang bawa Alkitab kita baca sama-sama. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayat Alkitabnya, jangan yang ini dulu ya. Ayat Alkitabnya, kebangkitan Yesus. Ayat yang ke-6. Sama-sama yang bawa Alkitab di belakang ya. 1, 2, 3. Dia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, kabar yang paling hebat dalam sejarah adalah Yesus, sahabat terbaik kita, ya, telah bangkit dari kematian. Yesus bangkit dari kematian. Nah, kita lihat di sini. Nah, sahabat terbaik kita. Siapa sahabatmu? Di sini ada nggak yang punya sahabat? Siapa yang tidak punya sahabat di sini? Pasti semua punya sahabat, teman akrab pasti punya. Nah, dan bahkan sahabat kita menjadi istimewa bagi kita. Sahabat kita bisa menolong kita, ya, bisa juga mengerti. Nah, yang pertama selalu bersama kita, ya, apalagi datang ke sekolah, ya, pasti yang dicari temannya dulu, ya, sahabatnya. Dan juga sahabat juga bisa menolong kita dalam kesulitan, ya, gak ada yang ngobrol. Sahabat juga bisa menghibur kita, ya, menghibur teman-teman. Bersuka cita bersama, bisa bermain bersama, ya, itu adalah sahabat, ya. Nah, Yesus adalah sahabat terbaik kita. Dia lebih setia dari sahabat kita yang biasa kita berteman, ya. Dia lebih setia. Nah, cerita Yesus dalam Alkitab, ya, Yohanes 3 ayat 16. Ada yang hafal nggak? Coba 1, 2, 3. Kelas 5 deh. Yohanes 3:16. 1, 2, 3. Padahal kelas banyak. Sayang sekali saya kasih ini hafalan. Yohanes 3 ayat 16. Ayo kelas 5. 1, 2, 3. Oke, karena begitu besar kasih Allah, Ia mengasihi semua orang. Nah, Yesus, ya, waktu Yesus melayani, banyak yang Dia lakukan, ya. Yesus menolong orang sakit, ya, mengajarkan orang dengan kasih, ya, dan melakukan banyak mujizat, ya. Yesus banyak melakukan mujizat, ya.
Lalu tadi kan dilihat videonya ya, Yesus diserahkan dan disalibkan. Suatu hari Yesus disalibkan ya. Murid-muridnya sangat sedih dan bahkan mungkin ada yang putus asa. Ya, mereka sangat sedih karena Yesus mau disalibkan. Nah, bahkan setelah disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Yesus dikubur dalam kubur batu yang ditutup batu besar. Ya, tadi lihat videonya kan, ada batu bulat di dalam kubur Yesus. Nah, ternyata kuburannya itu batu ruangan kecil, ya, tidak besar, mungkin sebesar ini. Ya, di situ Yesus dikuburkan dengan penutup batu yang besar, ya. Nah, tetapi, Yesus tidak hanya mati selama-lamanya, tetapi Yesus menang mengalahkan maut. Yang pertama, pagi-pagi sekali ada beberapa perempuan datang ke kubur Yesus untuk mengurus jenazah Yesus. Padahal Yesus sudah kasih beritahu bahwa anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Pagi-pagi mereka datang lalu melihat, ya, dan waktu itu terjadi gempa. Nah, seorang malaikat Tuhan datang menggulingkan batu yang besar. Siapa kira-kira? Ada nggak bisa mengangkat batu yang besar? Ya, malaikat Tuhan menggulingkan batu yang besar. Ya, lalu yang datang ke kubur Yesus, ya ternyata mereka melihat kubur Yesus sudah kosong. Yesus tidak ada di sana. Mereka sangat sedih. Waduh, kemana ya mayat Tuhan Yesus? Kok tidak ada? Ya, jangan-jangan diculik orang lagi, kata perempuan itu. Nah, kabar gembiranya, malaikat berkata, jangan takut, ya, Yesus telah bangkit. Ia hidup kembali. Yesus tidak mati selama-lamanya. Dia sudah beritahu kabar gembira disampaikan oleh malaikat, jangan takut. Berarti kita semua tidak boleh takut karena Yesus hidup. Ya. Nah, selanjutnya Yesus, ya, adalah sahabat yang mengasihi kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita semua yang ada di sini. Dia tidak mau meninggalkan kita. Walaupun kita tidak bisa melihatnya, tapi Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dia lebih setia daripada sahabat-sahabat kita. Karena sahabat kita bisa saja bertengkar, bisa saja kita saling bermusuhan, tetapi Yesus tidak, ya, ingat. Nah, saat kamu sedih, ya, saat kita sedih, takut, atau membutuhkan pertolongan, kamu bisa berdoa kepada Tuhan, ya. Dia mendengarkan dan menyertai kita semua. Firman Tuhan Yesus juga sudah berkata bahwa Yesus akan menyertai kita, apalagi kita yang setia mau berdoa kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, Yesus lebih kuat dari kematian. Kebangkitan Yesus
Dia telah mengalahkan Dia telah mengalahkan dosa. Ya, 100%. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, semua mungkin terjadi. Ya. Nah, Tuhan yang hidup, Yesus bukan hanya sebagai seorang guru kita, tetapi juga Ia Tuhan yang bangkit dari selama-lamanya. Yesus bangkit itu artinya kita tidak perlu takut dari kematian. Ya, tidak perlu lagi takut kematian karena Yesus sudah menang atas dosa-dosa kita semua. Ya, nah kita tidak perlu baca sama-sama 1, 2, 3. Ya, jangan takut. Ya, kata malaikat Tuhan berkata demikian kepada perempuan yang ada di kubur tadi. Ya, kata malaikat jangan takut. Berarti kita semua tidak perlu takut. Ya, siapa yang di sini takut gelap? Nah, pasti di sini semua takut gelap. Coba. Nah, ingat. Yesus adalah terang dunia. Ya. Yang kedua, takut sendiri. Siapa yang di sini takut sendiri? Aduh, banyak. Nah, kita tidak perlu lagi takut karena Yesus menyertai kita. Takut masalah, ya. Nah, Yesus lebih besar dari semua masalah kita. Nah, karena Yesus hidup, kita bisa berani. Yesus adalah sahabat yang selalu bersama dengan kita dalam setiap situasi. Nah, kalau Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa, maka kita pun bersuka cita, bisa memuji Tuhan. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan, bernyanyi memuliakan Tuhan. Ya, nah selanjutnya kita bisa bersuka cita. Lanjut. Hari Paskah adalah hari kemenangan. Ya, kita boleh bersuka cita. Dan kita harus mengucap syukur. Kita bisa berkata terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah bangkit untuk kami, untuk kita semua. Ya. Nah, kita lihat di sini. Yesus adalah sahabat kita. Dia mengasihi kita lebih dari siapapun. Ya. Dan tidak pernah meninggalkan kita. Lihat ya, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Lanjut. Karena Yesus telah bangkit dan kabar paling hebat, kubur Yesus kosong. Yesus apa tadi? Hidup selama-lamanya. Kita tidak perlu takut. Yesus lebih besar dari semua ketakutan kita. Kita bisa bersuka cita. Paskah adalah hari kemenangan. Ya, mari kita bersuka cita bersama. Ya, nah, ayo menjadi sahabat Tuhan
Siapa yang mau jadi sahabat Tuhan Yesus di sini? Iya, banyak. Ya, nah, jadi kalau mau jadi sahabat Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Baca sama-sama 1, 2, 3. Bicara dengan Tuhan Yesus setiap hari. Dia mendengarkan semua doa. Kita boleh berdoa setiap hari. Apa lagi? Rajin membaca Alkitab. Belajar tentang Yesus melalui firman Tuhan. Ya, Alkitab penuh dengan kebenaran. Hidup kita ikuti teladan Tuhan Yesus dengan mengasihi orang lain dan kita semua. Nah, selesai. Mari kita berdoa. Kita berdoa semua. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hari ini Tuhan sudah mendengar firman-Mu. Kami hamba Tuhan sampaikan firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan boleh datang di dalam Engkau ya Tuhan. Kau telah menang atas maut demi kami manusia yang berdosa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati pikiran kami. Kami mau melakukannya setiap hari ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Dari 5A dulu.